Jefel sini itu Jefel itu musim lagi teh kalau Jefel. Ya, silakan Mama Nini untuk persentasenya, silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan perkembangan sekolah penggerak. Materi yang saya bawakan pada hari ini, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada saat ini kami mengucapkan pujian serta sembah syukur kami kehadirat-Mu, terutama karena atas segala berkat dan karunia-Mu. Pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan kami berkaitan dengan perkembangan kehidupan kami, di mana dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru. Kami mohon sudi kiranya Engkau hadir bersama kami, biarkanlah pada hari ini kami dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Semua doa ini ya Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi Ibu. Bagaimana suara saya bisa kedengaran? Bisa Ibu, bisa. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi Pagi, Bu. tentang alur tujuan pembelajaran. Saya tidak memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Pada hari ini kita ada belajar bersama berkaitan dengan perkembangan bagaimana profesi kita sebagai seorang guru. Nah, sebentar kita akan berdiskusi kelompok dan mungkin ada teman-teman sebentar yang memberikan tanggapan ataupun tanya jawab bersama. Nah, supaya tidak memperpanjang kata, kita mulai saja. Mohon Bapak dengan Ibu guru melihat materi yang saya sajikan. Bagaimana Baik, Bapak Bu. dan Ibu guru sudah bisa lihat? Apa materinya sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Baik, sudah bisa dilihat. Mari kita lihat secara bersama-sama. Tema kita hari ini tentang alur tujuan pembelajaran. Maaf Bu, ini ada gangguan koneksi ini. Sudah bisa lihat Bapak Ibu? Belum Bagaimana Bu. Bu? Belum bisa dilihat? Belum bisa dilihat materinya Bu. Bagaimana sudah Bu? Bapak Ya, Ibu guru sudah, Bu. halo? Sudah Ibu, sudah Bu. Baik. Kita masuk dalam poin inti yang pertama. Pada saat ini kita mau belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Di sini dalam konsep tujuan pembelajaran ini yang menjadi poin inti di sini adalah tujuan pembelajaran. Nah, tentunya Bapak dengan Ibu guru juga telah banyak mendapatkan berbagai pendidikan, terutama pada saat kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab di sekolah. Nah, sedikitnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek.
Nah, dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 aspek penting. Yang pertama itu ada kompetensi pengetahuan. Yang kedua ada kompetensi keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, apa maksudnya di sini? Pada saat kita merancang tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan pengetahuan apakah yang hendak kita capai ketika peserta didik kita sudah melaksanakan tugas mereka sebagai peserta didik setelah mereka mendapatkan materi yang kita bawakan. Begitu juga dengan keterampilan. Nah, yang terakhir ada sikap. Maksudnya bagaimana di sini? Sikap ini, waktu kita merancang tujuan pembelajaran, hendaknya kita juga tidak terlepas dari penilaian tentang sikap. Kita merangkainya bagaimanakah sikap peserta didik ketika mereka sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka juga dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa dampaknya bagi mereka, terutama perubahan sikap yang mereka terima. Di sini juga dalam tujuan pembelajaran ini ada juga poin penting, yaitu rumusan tujuan pembelajaran. Tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Kita ketahui dalam tahapan kognitif itu ada anak-anak bisa mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi serta juga mencipta. Mengingat maksudnya apa? Anak-anak mengingat kembali materi-materi yang telah kita sampaikan pada proses kegiatan belajar mengajar setelah akhir kegiatan pembelajaran. Memahami yang dimaksud di sini, apa yang kita telah sampaikan kepada peserta didik, mereka bisa memahami. Lalu, yang poin inti juga di sini, yaitu dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, kita juga harus memperhatikan profil pelajar Pancasila. Nah, apa-apa saja yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Mungkin ada tanggapan berkaitan dengan tema yang pertama ini, berkaitan dengan tujuan kegiatan pembelajaran. Baik Bu, lanjut Bu. Bagaimana mungkin dari Pak Yanto? Tidak ada Bu, lanjut Bu. Sudah paham. Bagaimana Ibu Maria Murni? Sudah Bu, lanjut. Bapak Palus Karson? Paham Ibu, paham Ibu. Terima kasih. Silakan lanjut Ibu. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita lanjut. Bapak Ibu bisa lihat materinya Bapak Ibu? Bisa Ibu. Baik. Di sini kita akan belajar tentang 3 aspek penting terutama dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada konten, dan yang ketiga ada variasi. Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu Guru untuk beberapa menit ke depan membaca beberapa aspek yang penting berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sesudah itu kita akan melakukan diskusi bersama. Bapak Ibu diminta untuk menemukan hal-hal penting berkaitan dengan 3 aspek dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bagaimana Bapak dan Ibu Guru, sudah bisa lihat materinya? Sudah Ibu.
Sudah, Bu. Halo Bapak Ibu, apa sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana kita mulai berdiskusi sekarang? Sudah, Ibu. Bisa. Baik, yang pertama saya memberikan kesempatan kepada Bapak Paulus Carson untuk memberikan beberapa pokok inti berkaitan dengan 3 aspek yang penting dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih, Bu. Saya coba menanggapi atau menyimpulkan untuk 3 aspek dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama untuk konten, maksudnya di sini konten itu di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu harus memuat pengetahuan inti atau konsep utama yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran. Mungkin itu Ibu yang pertama. Terima kasih, saya kembalikan. Mohon diaktifkan speakernya, Bu, Ibu Emilia. Baik, bagaimana Bapak Nofrianto mungkin ada tambahan berkaitan dengan 3 aspek penting terutama dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin di sini saya akan mengomentari satu aspek, yaitu kompetensi, Bu. Itu aspek pertama yang menjadi komponen dalam tujuan pembelajaran. Jadi menurut pemahaman saya, kompetensi adalah kemampuan dari siswa yang harus didemonstrasikan. Jadi di sini setiap siswa mempunyai kemampuan yang masing-masing. Nah, tujuan dari kita adalah mengembangkan setiap kemampuan siswa untuk bisa diimplementasikan atau diaktualisasikan kepada peserta didik lain atau mengungkapkan kemampuan mereka lewat tulisan atau bacaan atau membuat sebuah karya. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Saya kembalikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Aktifkan dulu Ibu Emilia speakernya. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada aspek penting itu adalah aspek konten. Berkaitan dengan aspek konten ini, di mana dia menjelaskan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Berarti apa yang didapat oleh siswa atau peserta didik ketika dia sudah mengikuti salah satu kegiatan belajar mengajar, terutama telah menyelesaikan satu topik kegiatan belajar mengajar. Nah, agar kita pahami itu ada contoh di mana menjelaskan tentang perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Di sini juga berkaitan dengan materi pelajaran agama Katolik, terutama materi tugasku sebagai citra Allah. Nah, tugas sebagai citra Allah itu di mana dia bertugas untuk menjaga alam ciptaan di dunia ini. Nah, itu ada contoh nih, bagaimanakah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat ulah manusia. Nah, bagaimana siswa bisa menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kondisi alam yang terjadi di muka bumi ini. Kita lanjutkan. Yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada salah satu Bapak dan Ibu guru untuk bisa menjelaskan. Ada yang kedua itu ada aspek kegiatan belajar mengajar. Coba kita lihat bersama materinya. Ada aspek variasi. Bisa lihat Bapak Ibu? Belum. Belum lihat Materinya belum ditampilkan, Bu. Materinya terlempar, Bu.
Baik, sabar ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Sabar Bu, Bapak dan Ibu guru bisa minta kesabarannya sedikit. Mungkin ada kendala jaringan. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa lihat? Belum, Bu. Sudah bisa Bu? Halo Bapak Ibu, sudah bisa lihat materinya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Nah, kita Ya, lanjut. pas di situ, Bu. Di variasi. Oke, Bu. Ya. Sudah bisa kelihatan? Mungkin ada Sudah, Bu. Bapak dan Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan berkaitan dengan aspek yang kedua ini, Bapak Ibu. Halo, Bapak Mikael. Halo, Ibu Martina Timar. Bagaimana Bu jaringan? Mungkin Ibu Marcelina yang bisa tanggapi, Bu. Bagaimana Atau Ibu mungkin Marcelina? Lanjut saja, Ibu. Lanjut saja. Oh, baik. Saya akan menjelaskan tentang aspek penting yaitu variasi. Lanjut saja, Bu. Berkaitan dengan aspek, bagaimana Ibu? Ibu Murni? Lanjut saja, Bu. Lanjut. Baik. Saya jelaskan kembali berkaitan dengan aspek variasi ini. Aspek variasi ini merupakan salah satu poin yang sangat penting ketika kita merancang tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan aspek variasi ini, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti peserta didik mampu mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan juga ada beberapa contoh lain. Nah, di sini ada salah satu contoh. Bisa lihat Bapak dengan Ibu? Itu ada contoh itu. Salah satu Bisa, contoh Bu. ini menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di muka bumi dan anak-anak bisa menarik kesimpulan. Nah, ada contoh lain, misalnya dalam mata pelajaran agama Katolik. Ada Halo, Ibu Emilia. Halo, Ibu Jaringan Emilia. Bapak. Ini kayaknya Ibu Emilia lagi kendala jaringan ya. Ibu Emilia. Ibu Emilia. Ya, sepertinya memang gangguan jaringan ya. Ibu Emilia. Sepertinya ada kendala jaringan, Ibu. Ya, Ibu Emilia sepertinya terlempar ya. Baik, mungkin sekian saja dulu dari Ibu Emilia. Terima kasih Ibu Emilia.